Eh, balik lagi di relaktivitas. Gue akan mulai sebuah cerita yang berangkat dari fakta tentang masyarakat menengah ke bawah yang ada di negara kita, Indonesia. Banyak dari kita, teman-teman sebaya ataupun masyarakat-masyarakat sekitar kita yang jadi produk media sosial. Nah, berangkat dari hal itu, produk media sosial artinya mengkonsumsi banyak sekali konten media sosial ya. Mulai dari yang bermanfaat sampai yang paling tidak bermanfaat pun yang kita bisa sebut dengan konten sampah mereka konsumsi. Nah, tapi sayangnya algoritma dari sosial media itu selalu mengepush sesuatu yang sedang viral. Contoh, misal kemarin sedang viral tentang JJ TikTok seperti itu. Maka Instagram ataupun TikTok ataupun sejenis media sosial yang lain akan mengepush konten tersebut. Terlepas dari baik tidak, mendidik atau tidak, mempunyai nilai ataupun tidak, terserah. Yang penting mereka untung. Karena sesuatu yang gratis itu produknya adalah kalian sebagai penonton, adalah kita sebagai penonton. Iya dong. Contoh YouTube. Dia gratis, bikin akunnya gratis, daftar jadi kreator gratis, dan bahkan kita dibayar. Lalu kita bertanya-tanya dari mana YouTube dapat uangnya? Dari kita tentunya, karena kita adalah produknya. Nah, dari kita yang menonton YouTube sebanyak ratusan kali selama seminggu dan jutaan orang selama setiap hari, nah dari situ YouTube mendapatkan keuntungan melalui iklan. Saya sebagai ice breaking aja, YouTube mendapatkan sekitar 300 juta dolar dalam seminggu hanya dari ad revenue, dari iklan. Artinya selama sebulan YouTube dapat mengumpulkan sekitar 1,4 billion dollar hanya dari iklan, belum dari merchandise segala macam. Itu adalah menguntungkan. Tapi resikonya dan dampak buruk dan sisi gelapnya adalah mereka tidak akan melihat konten yang baik ataupun tidak. Banyak kan, contohnya konten-konten prank dan konten sejenis yang di YouTube yang kita rasa apa sih ini sampah banget gitu loh. Tapi tetap diluluskan oleh YouTube dan diberikan lampu hijau untuk dimonetisasi. Kenapa? Karena mereka menguntungkan bagi mereka. Nah, itu gimana ya, jadi sebuah bumerang gitu loh. Kalau misalnya sebuah konten yang baik merajalela di pasaran YouTube ya otomatis baik dong. Tapi itu jadi bisa sangat buruk ketika konten yang sampah yang banyak. Dan sayangnya ini yang terjadi, banyak konten sampah yang ada di YouTube. Gue udah bikin beberapa catatan tentang seberapa buruk keadaan sosial media di Indonesia. Di sini gue dapetin data bahwa hampir rata-rata konten kreator yang ada di atas itu mereka melakukan rekayasa terhadap eksperimennya. Contoh, ada kasus beberapa kemarin dari Indra Kents, masih ingat? Dia kan jadi apa ya, jadi brand ambassador binomo atau sejenis lah, gue nggak terlalu mengikuti ya, tapi yang jelas dia mempromosikan tentang trading option, forex kalau nggak salah. Dia membeli Tesla Model X dan Tesla Model 3 karena gabut. Sekedar informasi, Tesla model yang dia beli itu sekitar 1,3 M, yang artinya damn, that's pretty much money gitu loh. 1,3 M itu bukan uang yang kecil. 100 juta aja kalau ditumpukin dalam koper itu udah satu koper gini. Dia 1,3 M dan dibeli cash. Terus ada seperti siapa lagi ya? Ada beberapa konten kreator yang memang kontennya itu membeli barang-barang ekspensif dan dipamerkan kepada publik. Nah, konten-konten seperti ini memang buruk tapi laku. Sayangnya laku dan dipush. Ketika dia menguploadnya di TikTok, maka dipush oleh TikTok, menyebar ke banyak orang dan semua orang menikmati konten tersebut. Menghibur, iya, karena kita bisa jadi push, oh ternyata gini ya rasanya kalau misal kita beli barang-barang mahal. Tapi nyatanya kalau kita lihat ke dalam lagi, konten-konten seperti ini tuh menimbulkan bias bahwa dengan bermain sosial media kita bisa menjadi kaya. Nah, hal ini yang ditiru oleh teman-teman kita di luar. Contoh, kita lihat aja seperti JJ, seperti Dilan Cepmek, seperti Goyang Pargoy. Maaf ya, bukannya bermasuk merendahkan, menyerang atau segala macam, tapi saya tanya sekarang, produknya apa? Nothing. It's just an entertainment. Itu hanya hiburan semata. Nah,
Jadi tidak memberikan value, tapi laku dan gak ada masalah. Oke, fair-fair aja sebetulnya. Itu cara mereka mendapatkan uang, silahkan. Tapi yang jadi penyesalan saya di sini, yang jadi pemikiran saya tiap malam tuh, ternyata banyak juga teman-teman kita yang mencoba sejenis seperti mereka, mencari sensasi, mandi lumpur, banyak mencari sensasi seperti itu, dan bukan beberapa dari mereka yang gagal ya, tapi mayoritas dari mereka gagal karena memang terlalu banyak rasionya gitu loh. Yang berhasil dan yang gagal tuh terlalu jomplang. Mungkin beberapa ya berhasil, 3 orang berhasil, tapi 1.200 orangnya gagal. Nah, hal itu yang menyebabkan konten-konten sampah di internet, khususnya internet Indonesia, tidak pernah hilang. Nah, akhirnya hal ini menyebar, membuat butterfly effect, membuat kekacauan semakin besar. Dasar mah generasi kita kurang literasi gitu kan. Nah, ditambah dengan konten-konten seperti ini yang memperburuk keadaan. Akhirnya ya udah gitu loh, nggak bakal ada jalan keluarnya lagi kalau misalnya terus berlanjut seperti ini kan. Nah, terlebih ditambah lagi ketika tanpa konten ini pun literasi keuangan di generasi-generasi kayak kita di umur 16 ke 20 itu memang sangat minim, ya kan? Dasar mah mereka hidup di keluarga menengah ke bawah, artinya maaf, termasuk saya belum pernah merasakan kehidupan orang kaya itu seperti apa. Jadi saya nggak pernah tahu seorang bapak yang kaya itu ngapain sih biar bisa kaya gitu loh. Kalau udah kaya pun ngapain sih biar uangnya tetap ada gitu loh. Kalaupun misalnya uang tetap ada, gimana sih caranya biar uangnya bertambah gitu loh. Gue nggak tahu. Gue bukan orang kaya. Gue ini lahir dari keluarga menengah ke bawah. Nah, sialnya ketika masuk bangku sekolah pun gue malah dijejali tentang ya hal-hal dasar yang pada ujungnya mengkerucut bahwa ya gue layak jadi karyawan gitu. Dan ketika di karyawan pun karena gue bingung, gue nggak punya literasi keuangan yang baik, ketika gue nggak punya orang tua atau saudara yang kaya gitu kan, memang gue mantan kemiskinan struktural setelah berantau lumayan baik lah karena beberapa hal yang gue perbaiki gitu atas bantuan orang-orang dan teman-teman sekitar juga. Dan sialnya ketika gue kerja, gue juga gak tahu gaji gue yang nggak sebesar ini tuh mau dipakai apa gitu loh, mau dipakai apa gue gak tahu. Let's say gaji gue UMR lah, UMR pakai makan ini kredit motor segala macam udah habis. Makin bingung di sini, kok bisa sih orang-orang kaya, mereka ngapain gitu loh kan, jadi bingung. Akhirnya karena keuangan literasi minim ini dan juga lahir di keluarga menengah ke bawah, yang mengambil contoh adalah gua, banyak dari orang-orang terjebak dalam balap tikus, ya kan. Ketika beberapa orang, ya kita kan dalam sekolah tuh enggak semuanya bodoh ya, enggak semuanya juga pinter. Mungkin ada beberapa orang yang pinter, dia melanjutkan sekolah kepada universitas, tetap ujung-ujungnya jadi karyawan juga, tapi dia jadi manajer. Beda karyawan tapi rasa lemon gitu kan, lebih kuning dia. Nah, jadi manajer, jadi supervisor, tetap gaji 4 juta dan gaji 8 juta nggak ada bedanya. Mereka tetap join ke balap tikus, yang dimana ketika penghasilan mereka naik, pengeluaran mereka pun naik juga. Ketika gaji 4 juta mereka cuma pengen baju bagus dan kredit motor. Ketika naik ke 8 juta mereka pengen mobil dan juga rumah. Ketika naik ke angka gaji 15 juta mereka pengen mobil yang lebih bagus dan rumah yang lebih gede. Ketika mereka naik ke 25 juta seterusnya mereka ingin liburan setiap minggu dan sejenisnya. Gua gak bakal bisa jamin walaupun gaji mereka 1 miliar, kebutuhannya nggak bakal berhenti, pasti bakal bertambah. Itulah yang dinamakan balap tikus, dimana akhirnya ya ketika lo mati nggak akan ada habisnya. Itulah balap tikus, memang ironis seperti itu. Nah, padahal cara-cara menghindari balap tikus ini banyak di buku-buku finansial, di video-video pengembangan diri. Tapi apalah daya gitu loh. Untuk masyarakat menengah ke bawah, setelah gue lakukan riset secara mandiri pun, beberapa orang yang gue temui, lu baca buku nggak? Nggak ngerti, nggak tahu gitu. Padahal gue pikir gitu loh, itu ya buku yang mereka baca tuh termasuk buku yang ringan gitu loh. Lu nggak punya literasi sebelumnya pun ya bisa baca buku itu. Cuman masalah kemampuan. Mungkin let's say kita punya target untuk baca 20 buku dalam 1 tahun. Kalau kita bagi 20 buku itu, rata-rata orang membaca 1 lembar halaman buku itu sekitar 40 detik. Dan 40 detik dikalikan sekian, intinya lu cuman butuh
9 menit per hari untuk menghabiskan 20 buku dalam 1 tahun. Itu adalah angka yang sangat masuk akal. 9 menit dari 24 jam yang lo punya. Bahkan di sela-sela waktu istirahat kerja pun lo bisa baca buku 1 halaman. Cuman apalah daya gitu loh untuk masyarakat menengah ke bawah dan orang yang memang tadinya tidak suka dengan literasi-literasi seperti ini. Buku tuh cuman seperti dongeng ratusan lembar yang siap nemenin lo buat tidur malam kan. Ya no offense, gue juga nggak bisa ngelakuin apapun kan. Apalagi video pengembangan diri, apalah itu kan, kuota mahal. Mendingan pakai main game atau main slot, lebih menguntungkan dan lebih cepat balik modal. Oke. Tapi ya seperti itulah kenyataannya. Setelah mereka menjadi manajer dan juga mengikuti balap tikus dengan juara sekian ratus, pada akhirnya mereka ya hidup seperti itu aja. Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa ya gak apa-apa dong, lo kerja udah dapat mobil, udah dapat rumah, tapi kalian lupa bagian sulitnya ketika mereka bekerja. Mungkin kalian lupa mereka harus bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore. Itu pun kalau kerjaan udah selesai. Kalau misalnya ada kerjaan yang numpuk dilanjut lembur sampai jam 10, pulang ke rumah. Itu pun kalau misalnya rumah dekat, kalau misalnya rumah jauh ditambah di Jakarta macet segala macam, jam 1 baru sampai ke rumah tidur, besoknya jam 9 berangkat kerja lagi. Yang jadi pertanyaan, mana kebebasannya? Mana keluarga berkualitasnya? Mana anak-anak yang dididik oleh ayah dengan sepenuh hati? Mana istri-istri yang puas memiliki suami yang berwibawa dan juga punya nilai untuk membimbing dia ke alam lain nanti? Mana waktu khusus untuk lo beribadah? Bahkan sholat zuhur pun diburu-buru gitu kan untuk bisa pas ke waktu makan, dan bahkan mungkin gak sholat zuhur sama sekali. Karena jujur ini adalah culture shock gue ya ketika pindah ke Jakarta, bahwa anjir ternyata gak pada sholat zuhur nih. Tapi ya itu hak mereka juga, nggak dipaksa, nggak digimana-gimana. Tapi yang jelas itu loh, di samping kita balap tikus, beberapa liabilitas bisa kita beli, tapi nggak ada kebebasan sama sekali. Dan mereka pun sampai mati nggak bakal tahu mana yang aset, mana yang liabilitas. Mungkin beberapa orang, motor aset kok, gue bisa balikin motor ini bisa balikin modal gue untuk bekerja. Nah sekarang gue tanya balik, motor apa? Ninja 250 Fi gitu kan. Buat apa lu gitu ke kantor pakai Ninja 250 Fi? Balik modal kagak. Itu 50 juta satunya, mungkin 1 tahun gaji. Itu pun harus ganti spare part, mobil, bensin segala macam. Itu liabilitas. Itu tuh lebih banyak ngeluarin uang dari kantong lu daripada memasukkan ke kantong lu gitu kan. Nah ini banyak orang yang gak paham tentang aset dan liabilitas, berburu-buru gitu loh. Umur 20 tahun kredit motor dan kredit KPR dengan alasan ini investasi, bisa tahun-tahun depan kita naik kali value. Tapi enggak, nyatanya enggak loh. Ya itulah. Terus pertanyaannya, gimana misalnya kita biar tahu liabilitas dan aset dari buku? Kalau misalnya nggak suka baca buku, ya udah menjadi kupu-kupu aja loh. Nah ini kan beberapa data yang di sini pun gue research dari buku. Ini nggak ngasal gitu. Ini sudah ada yang riset sebelumnya, dan gue cuma ngutip, dan tentunya ini adalah valid. Seperti contoh di sini ada data-data untuk buku-buku asing yang bisa mengubah hidup lu beberapa tahun ke depan kalau misalnya lu konsisten baca. Tapi ya entahlah, pada akhirnya hal ini jadi hal yang fatal dan wajar ya. Kenapa wajar? Ya tadi itu, karena ya wajar aja mereka tersesat, wajar aja mereka ikut balap tikus, karena memang sebelumnya pun nggak pernah ada yang ngajari tentang gimana caranya keluar dari balap tikus, gimana caranya buat gaji lo bikin aset yang intinya nanti pada akhirnya membuat penghasilan lo bertambah dari asetnya itu, gimana cara bikin usaha sampingan untuk menambahkan penghasilan utama lo, gimana caranya buat neken budget biar misalnya budget bulanan lo nggak terlalu bengkak, mana yang efisien, mana yang enggak, mana budaya hidup minimalis, mana yang pemborosan. Seperti itu, hal-hal kecil itu yang membuat kita pelan-pelan keluar dari zona kemiskinan. Kemiskinan struktural, kemiskinan mutlak, kemiskinan absolut, kemiskinan apalah itu. Intinya keluar dari zona kemiskinan. Tapi sayangnya banyak orang yang gagal, dan pada akhirnya mereka tua dengan tanpa uang sepeser pun. Akhirnya apalagi? Mereka membentuk generasi sandwich yang baru. Itu lebih parah.
Iya, kalau misalnya anak mereka bisa diberikan, pendidikan yang bagus ya, diberikan pendidikan bagus artinya masih ada change buat mereka merubah nasib dan memulai usaha, misal mengangkat derajat keluarga, ke ke tempat yang lebih tinggi gitu kan misalnya. Tapi enggak, gimana kalau misal kasusnya si bapak dan si ibu ini nggak tahu apa yang harus diajarkan ke mereka, ke anaknya ini, karena mereka nggak tahu apa itu uang, apa itu gimana cara ngaturnya, gimana. Artinya ya memang mutlak gitu ada, generasi sandwich baru yang membiayai ibu, bapak, dan adiknya sedangkan dia harus bekerja dengan gaji pas-pasan UMR. Apa enggak kemiskinan baru tuh? Iyalah. Maka dari itu kayak hal-hal sekecil itu pun kita perlu pertimbangkan ke depannya. Oke lah, itu adalah cerita gua tentang masyarakat secara umum, gambaran secara umum masyarakat yang terjadi. Jadi jangan heran ya, jangan heran kalau misal angka kemiskinan 2,26 juta, sekian orang tuh masih di bawah angka standar garis kemiskinan yang 500.000 per bulan itu pengeluarannya pun. Gua pun gak jamin orang-orang yang di atas angka tersebut hidup sejahtera gitu kan. Enggak, mungkin ada ratusan atau puluhan juta orang juga yang hidup berkejar-kejaran dengan tagihan atau dengan hutang seperti itu, walaupun mereka udah berposisi sebagai manajer. Banyak kok, banyak. Gue udah pernah lihat langsung orangnya, pernah ngobrol langsung sama orangnya, seperti itu banyak. Mungkin orang-orang yang benar-benar free secara finansial dan secara waktu itu cuma top 1% di Indonesia. Mungkin beberapa orang, kalau ngobrolin pemilik Salim Group, kejauhan ada beberapa orang yang kayaknya nggak tajir melintir gitu, tapi cukup untuk membuat dia, keluarga dia, dan teman-teman sekitarnya itu merasa berkecukupan dan sejahtera seperti itu. Nah, gue pikir itu yang harus dikejar oleh setiap anak muda di Indonesia. Nggak harus jadi tajir melintir kayak Salim ya. Pemilik Salim Group, siapa sih namanya, lupa. Jadi mungkin di akhir cerita ini gue bakal ngasih beberapa tips buat lo semua, laki-laki ataupun perempuan, tua muda, anak-anak ataupun dewasa. Silahkan terapkan, ambil baiknya, singkirkan yang buruknya. Yang pertama, baca buku. Seminimal-minimal kalau baca buku mahal, bukunya 90.000 satu buku eksemplar itu, tonton video pengembangan diri. Nggak harus dari relaktivitas, kalau dari relaktivitas lebih bagus gitu kan. Cuman kalau misalnya nggak mau nonton dari relaktivitas pun nggak ada masalah, ya kan. Tapi kalian nonton video ini, ya nggak ada masalah juga sebetulnya. Beberapa contoh buku kayak Rich Dad Poor Dad, kayak Psychology of Money, kayak Talk Like Ted, kayak You Do You dari Felix Saint-Rubri, terus kayak How Money Works, kayak Deep Work, kayak Hyper Focus. Banyak buku yang bisa membantu produktivitas kalian. Baca. Kalau misalnya nggak mau baca buku, silahkan cari e-booknya yang berbentuk audio ya, kalian dengarkan. Kalau misalnya susah kak, nggak ada di Play Store atau nggak ada di App Store, YouTube. Banyak konten kreator yang membahas tentang pengembangan diri. 1%, relaktivitas, 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 Felix Saint-Rubri, Deddy Corbuzier, segala macam. Silahkan kalian explore sendiri. YouTube terlalu luas buat gua sebutkan satu persatu. Yang kedua, ganti circle. Silahkan ubah circle kalian. Nggak ada masalah untuk memutuskan teman yang toksik itu. Umur 20 itu bukan waktunya lo menghabiskan waktu, bukannya lo begadang sampai tengah malam, bukan. Boleh sih begadang sampai tengah malam, tapi yang penting lu ada maksud dan tujuan. Maksud gua tuh begadang tengah malam main keluyuran segala macem, bukan karena lu ngerasa muda, lu nggak punya tanggungan, lu bisa seenaknya. Enggak, justru ini waktu kritis lo. Semua yang lo lakuin saat ini tuh bakal jadi cerminan lo ke depan gitu kan. Ada pepatah yang mengatakan lo itu adalah cerminan dari 5 orang terdekat yang lo temani gitu kan. Kalau misalnya lu temenan sama 3 maling dan 2 pencopet, ya udah lu besar kemungkinan jadi bandar pengepul barang curian kan. Kalau lu misal bergabung sama 2 yang suka baca kitab atau 3 yang pesantren, ya kemungkinan besar juga lu bakal ikut pesantren dan jadi ustad kan. Atau misal lu gabung dengan minyak wangi, penjual minyak wangi, 5-5-nya lo cepat atau lambat bakal bau minyak wangi juga dong. Kayak gitu. Pernah ada kisah gajah yang ditempatkan bersama seorang pencuri yang dimana ternyata itu mempengaruhi psikologi si gajah. Dia jadi lebih kasar dan jadi lebih brutal gitu kan, karena si pencuri ini menampilkan emosi kasar gitu. Iya, coba
Sekarang tutup mata kalian, bayangin sebuah lemonnya kalian iris. Setelah diiris kalian jilat lemonnya, rasakan rasa asamnya, segarnya. Rasakan sekarang sinar matahari yang menerpa diri kalian tuh, panas banget ditambah dengan segernya lemon. Rasakan. Itu adalah keajaiban otak. Kalian gak punya lemon dan bahkan mungkin kalian gak sedang di bawah sinar matahari langsung, tapi kalian merasakan efeknya. Itu yang bisa terjadi kalau misalnya kalian bergabung dengan beberapa orang yang toksik. Memang belum kejadian, tapi cepat atau lambat akan kejadian. Karena apa yang kalian pikirkan, itu yang akan kalian undang. Ketiga, jangan malas untuk menabung. Oke? Mungkin umur 20, 22, 23, 24 nih umur-umur produktif karir ya. Artinya kalian bisa aja dipecat sewaktu-waktu, artinya kalian bisa aja mendapatkan pekerjaan sewaktu-waktu. Nah, bisa fase-fase awal dari mengelamar pekerjaan ini adalah fase yang paling sulit karena kalian belum punya modal, kalian belum punya gaji. Nah, fungsinya ketika kalian punya tabungan, cuman beberapa ratus pun gak ada masalah. Kalian bisa numpang di teman tanpa membebankan biaya makan kalian kepada mereka gitu. Intinya kalian gak jadi beban-beban amat gitu loh di kehidupan orang lain tuh ya. Oke, yang keempat, ibadah. Jangan lupa buat ibadah karena bagaimanapun usaha lo itu di mata Tuhan gak ada apa-apanya. Usaha lo tuh cuman kecil doang, digagalin sendiri sekali juga udah nangis kan. Makanya ibadah, PDKT-an sama Tuhan, kita perbaiki hubungan hablum minallah selain memperbaiki hubungan hablum minannas, seperti itulah. Nah, jadi yang kelimanya ya tonton reaktivitas. Ya, seriusan tonton reaktivitas karena kita nggak akan berhenti sih ngasih konten yang berkualitas. Mungkin ya kualitas kita masih jauh di bawah standar untuk sekarang, tapi kalau kalian misal ikutin selama 5 tahun, ya siapa tahu kita juga kan anggapannya si Erul sama gue tuh kayak teman kalian gitu kan, tadi sesuai poin yang ketiga kan, bergabung sama orang-orang yang baik juga. Oh, iyalah kalau lu nongkrong di reaktivitas terus ya oke, promosi dikit gak ada masalah ya. Oke, mungkin itu yang bisa gue omongin malam ini ya. Itu cerita dari gue malam ini. Ini pun pertama kali gue in frame solo sama si Erul. Dan ya begitulah, nanti bakal dibahas sama dia selanjutnya. Oke, thanks for this night and have a good day, have a good life, and silahkan berusaha semampu kalian dengan kapasitas kalian. Jangan lihat orang lain, jangan insecure, dan jangan jadikan seseorang di luar sana sebagai batasan kalian ataupun sebagai standar kalian, karena kalian punya potensi yang jauh lebih baik dari itu. Oke, gua Arya, see you next time, bye bye.